Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pagi. Iya, pagi menjelang siang ya. Sudah agak lumayan juga jam kita berjalan ya. Dan jam 10 sudah 40 menit berjalan. Iya, baik. Sehat kita? Sehat ya? Ada sukacita? Ya. Ada. Iya, puji Tuhan. Sekarang kita belajar dari jemaat Tesalonika. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan lihat pasal 1 surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Nah, jadi gak sendirian. Silwanus itu sering kita mungkin pernah dengar nama Silas, itu juga sama. Itu. Dan Timotius ini adalah murid Paulus juga, yang masih muda, yang juga dipercayakan untuk pemberitaan Injil. Kepada siapakah surat ini dituliskan? Kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kepada jemaat berarti orang yang sudah mendengar Injil, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kepada ini surat ini disampaikan. Apa isi surat itu? Mari kita lihat. Ya, tema yang kita buat hari ini pujian terhadap jemaat. Jadi jemaat ini layak untuk diteladani. Jadi kalau jemaat orang itu terpuji, maka dia layak untuk diteladani. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Iya. Kalau seseorang mengingat kita, apa kita yang diingat orang itu? Saudara punya orang yang saudara kasihi? Saudara punya teman? Iya. Saudara punya pemimpin? Saudara punya hamba Tuhan yang melayani saudara. Kalau orang itu mengingat saudara, apanya yang diingat? Kalau Paulus tadi katakan apa? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Dalam hal apa dia mengucap syukur? Karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Berarti Paulus, Silwanus, Timotius berdoa untuk orang-orang di Tesalonika. Jadi kalau orang lain, saya misalnya, kira-kira apa yang saya ingat tentang Bapak Ibu coba? Tentang imannya, tentang kasihnya, tentang pengharapannya, macam-macam. Tapi kita juga tahu tentang apaku ya yang diingat oleh orang lain. Kalau orang lain itu berdoa untuk saya. Nah, apa yang menjadi ucapan syukur Paulus di sini sebagai hamba Tuhan? Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Apa yang menjadi ucapan syukur Paulus? Selalu mengingat pekerjaan iman dari orang-orang di Tesalonika ini. Kita kan pergi ya, ini ada orang Kota Bulu, satu keluarga hari di sini. Kalau kami mengingat Kota
itu, apalah yang bisa kami syukuri? Kira-kira kan gitu ya. Kayak kira-kira Bapak Normina, si banci kalau disyukuri kami dari kampung dulu itu coba. Ini dia pekerjaan iman dulu. Usaha kasih juga atau pengharapan dulu kepada Tuhan. Iya. Kalau saya berdoa untuk keluarga Bapak Nia misalnya, apakah yang saya syukuri dari keluarga ini? Ini yang perlu kita renungkan. Jadi seharusnya memang ada orang yang bersyukur kepada, bukan hanya kepada kita, tapi kepada Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita orang itu ataupun saya mengingat iman saudara, ya, saya selalu bersyukur. Ya, untuk iman yang saudara miliki, untuk kasih yang saudara miliki, untuk pengharapan yang saudara miliki. Saya bersyukur atas ketekunan, saya bersyukur atas kesehatan yang saudara miliki, dan banyak yang membuat ucapan syukur itu kepada Tuhan. Masih bersyukur kalau saudara masih dipelihara oleh Tuhan. Masih bersyukur kalau masih ada hati yang mau bersekutu kepada Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur Paulus. Kenapa rupanya dengan jemaat ini? Mari kita lihat supaya kita belajar. Disebut sebagai pekerjaan iman. Tadi dikatakan ayat yang ketiga itu, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ada pekerjaan iman mereka. Apa itu pekerjaan iman? Beriman tahu? Punya iman kepada Tuhan Yesus. Aku sudah punya iman kepada Tuhan Yesus. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Aku punya iman bahwa Dia menyediakan surga bagiku. Keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadaku tidak akan diambil oleh siapapun kami. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Ini saudara iman ya? Iya. Bisa hilang keselamatan lo? Bisa tahan? Kamu tahu. Kalau tahan saudara hilang? Hah? Kalau nggak tahan hilang? Hilang? Siapa yang mengatakan hilang? Kalau nggak tahan? Hilang kok? Enggak kan? Enggak hilang atau hilang? Kalau berdosa mau dicacuk enggak dosa hilang? Enggak ya? Iya enggak. Keselamatan itu tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Kalau kita sudah percaya, seorang pun tidak akan pernah mengambil keselamatan. Tidak pernah hilang. Sekali saudara percaya, keselamatan itu tidak akan hilang. Kalau saudara memang benar-benar percaya. Nah, tapi pekerjaan iman itu apa? Kita lihat ya. Mari kita lihat kertas kita ini disebut sebagai pekerjaan iman. Paulus senantiasa mengingat pekerjaan iman jemaat Tesalonika. Artinya iman jemaat Tesalonika bukanlah iman yang kosong atau mati. Berarti pekerjaan iman itu bukan iman yang kosong, bukan iman yang membabi buta, bukan iman yang sembarangan, tapi iman yang benar-benar nyata oleh karena firman Tuhan, dan iman itu benar-benar bekerja hidup. Iman yang hidup, bertumbuh. Itu pekerjaan iman yang sungguh-sungguh hidup dan nyata. Ada beberapa hal yang menunjukkan hal itu. Yang pertama, ditunjukkan melalui sukacita dan keadaan dan kesediaan mereka menerima berita Injil di tengah-tengah penindasan berat yang mereka alami. Nah, jadi kalau ada pekerjaan iman itu bagi saudara dan saya, kita menerima Injil, kita menerima firman Tuhan, tapi kita juga hidup dalam firman Tuhan. Adapun pergumulan
kita, adapun masalah kita, kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa mengandalkan Tuhan. Jangan nanti kalau udah beriman, udah percaya kita bilang, tapi kalau ada masalah, apa yang terjadi? Mundur lagi dia. Itu bukan pekerjaan iman. Tapi lewat iman yang ada itu, dia punya hati untuk menggebu-gebu, tetap mempertahankan tentang imannya, tetap mempertahankan tentang bagaimana dia berpihak kepada Tuhan. Ada masalah, ada uang tidak ada uang, ada masalah tidak ada masalah, imannya kepada Tuhan tidak pernah berubah. Artinya di sana bukan berarti tetap jadi orang Kristen, tidak begitu saja, tapi tetap melakukan kebenaran. Diperhadapkan kepada situasi yang sulit, kan begitu ya. Tapi selayaknya bukan milik kita, tapi supaya lancar, maka orang itu mau menerimanya. Itu tidak ada pekerjaan imannya, tidak ada kuat imannya. Bukankah firman Tuhan berkata, ya, apa yang diberikan, berikanlah kepada kaisar apa yang harus diberikan kepada kaisar. Ya. Jadi kadang-kadang yang bukan hak kita pun mau kita memakannya tanpa terganggu iman saudara misalnya. Itu namanya gak ada pekerjaan imannya. Sebagai orang yang beriman, aku hidup mengandalkan Tuhan. Lewat keuangan misalnya, apapun kita buat, yang penting aku dapat uang. Segala cara dilegalkan untuk mendapatkan itu. Itu bukan ada pekerjaan imannya. Tapi jemaat Tesalonika ini tadi, mereka itu sekalipun mereka menderita, mereka tetap berpegang kepada berita Injil. Mereka tidak berdosa. Mereka tetap mempertahankan Tuhan dalam kehidupan mereka, sekalipun ada kesulitan dalam hidup mereka. Ini sifat tantangan, cakap orang murde-murde kan gitu ya. Cakap orang aja membuat kita sakit hati, akhirnya kita tidak lagi datang sama Tuhan. Bisa begitu? Bisa. Cakap tetangga kita, dia itu sok paten kali dia itu, mentang-mentang dia begini dan begitu, membuat kita ini sudah KO. Tersinggung langsung kita. Padahal Tuhan sudah berbuat begitu banyak terhadap kita. Ya, kenapa kita tersinggung oleh karena perkataan orang lain? Ya, ini artinya pekerjaan imannya itu tidak kelihatan. Jadi buahnya. Orang Tesalonika tadi tidak seperti itu. Sekalipun di tengah-tengah penindasan yang berat mereka alami, mereka tetap bertahan, mereka tetap bersukacita, mereka tetap berpegang kepada berita Injil itu. Ini yang terjadi di tengah-tengah mereka. Lalu yang kedua di sana adalah ditunjukkan oleh kehidupan mereka yang taat. Iya, mereka taat kepada firman. Bukan hanya sekedar menderita saja mereka siap, tapi mereka taat kepada firman, patuh kepada firman Tuhan. Mereka hidup mengandalkan Tuhan. Jangan ada pada muara lain di hadapanku. Mereka ini punya latar belakang, mereka punya kitab suci, mereka punya sinagoge, tempat ibadah, mereka rajin beribadah, tapi mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi setelah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka mengerti bahwa keselamatan itu adalah oleh karena anugerah, bukan karena melakukan hukum Taurat. Mereka berpegang kepada Injil itu dan mereka taat. Itu yang mereka miliki. Itulah sebagai pekerjaan iman mereka. Yang ketiga di sana, iman mereka tunjukkan oleh teladan hidup yang mereka nyatakan di hadapan semua orang, sehingga kesaksian iman mereka dapat tersiar
di seluruh provinsi Makedonia. Jadi Tesalonika itu adalah merupakan satu kota, ya, ibu kota daripada provinsi Makedonia itu. Makedonia di mana Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil. Di sana, panggilan Makedonia. Ya, pada suatu saat Paulus punya panggilan, punya penglihatan. Ada orang yang memanggil dia, tolonglah kami. Itu panggilan Makedonia, orang-orang Makedonia. Maka Paulus pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Salah satu di antaranya Tesalonika. Dia memberitakan Injil di sana di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan juga bukan orang-orang Yahudi. Disampaikan berita Injil, keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan hanya oleh karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hanya di dalam Yesus. Ini yang terjadi di tengah-tengah mereka ini. Dan mereka itu menerima berita Injil. Mereka hidup taat. Mereka rela menderita. Mereka mensaksi Kristus. Tersiar iman mereka kepada seluruh provinsi Makedonia itu. Tersiar iman mereka, ketaatan mereka. Mereka mensaksi Tuhan. Mereka tahu, orang-orang lain tahu bahwa ini orang-orang yang beriman kepada Yesus. Kita kadang-kadang malu bersaksi karena Tuhan. Kita kita malu diketahui orang dari pengikut Yesus. Ada orang seperti itu. Mereka tidak berani menyaksikan imannya kepada Tuhan, kepada orang lain. Kenapa malu? Apakah saudara tidak merasa berharga keselamatan yang Tuhan beri? Pengorbanan Kristus di kayu salib itu. Kenapa kita merasa tidak berharga karena itu? Ketika ada kesempatan untuk menyampaikan berita Injil, seharusnya kita berbicara tentang mereka. Semuanya ini oleh karena Tuhan. Ya. Semuanya ini oleh karena Tuhan. Kita bisa punya kesempatan berbicara kepada orang lain. Kalau kita menolak dosa misalnya, ya, dalam masyarakat atau entah itu ke ladang, entah itu ke kantor, entah itu ke rumah sakit, kita selalu kali diperhadapkan dengan situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kita itu harus menentukan semua pilihan. Apakah kita mengikut orang itu atau kita mempertahankan iman kita? Kan kawan kita nggak semua orang percaya, ya. Mahasiswa juga kan kawannya nggak semua orang percaya, ya. Ya, nggak selalu Nopi bergandengan tangan, Nopi Rani Damang, nggak gitu selalu. Nggak selalu misalnya orang percaya itu tetap bersama-sama. Toh kita akan diperhadapkan kepada situasi-situasi atau lingkungan kita yang ya kita katakan macam-macam begitu, ya. Dan bahkan kadang-kadang kita bisa terlibat di dalam dosa dalam hal itu, baik dalam perkataan kita, baik dalam perbuatan kita. Misalnya orang mama ke ladang, ya, ladang orang kan gitu, ya. Ada misalnya pepayanya di situ kan begitu, ya. Ini kan kita dihadapkan kepada dia, buat saja, lo berawal, ya, kan gitu, ya, kira-kira. Angkanya marah dia. Tapi apakah bagaimana kita ini sebagai orang yang sudah mengaku beriman kepada Tuhan Yesus? Jangan mengingini milik orang lain. Ya. Itu firman Tuhan. Jangan mencuri. Nah, ini kan bukan milikku. Kita diperhadapkan dalam hal itu. Apakah ada perbuatan iman tadi di sana? Ini diperhadapkan. Di orang muda diperhadapkan dalam menentukan sikap, mengambil keputusan. Ya, pekerjaan ini banyak uangnya di meja bahasa ini loh, kan gitu, ya. Tapi mulai dari minggu sampai dengan minggu, bahkan terus kerja, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan, tidak ada waktu untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Full diperhadapkan dengan situasi yang itu.
Apakah dengan itu ada muncul pekerjaan iman tadi? Tapi orang-orang Tesalonika ini, mereka berangis, iman mereka tersiar. Iman kita ini seharusnya orang lain tahu dia ini orang Kristen, dia tidak mau berbuat dosa. Adakah iman kita tersiar seperti itu? Itulah yang membuat Paulus memuji Tuhan, bersyukur kepada Allah. Ya, aku selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doaku, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Inilah yang menjadi ucapan syukur Paulus kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang di Tesalonika itu yang sedang mengalami penderitaan, tapi mereka tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Begitulah kira-kira doa Paulus ini. Untuk iman seorang itu yang tetap bertahan sekalipun mereka dalam penderitaan. Begitu? Iya, itulah harapan kita. Jadi jemaat Tesalonika ini wajib untuk diteladani. Apalagi yang dipuji, apalagi yang pujian bagi Paulus, pujian bagi Tuhan. Yang kedua di sana adalah usaha kasih. Hal itu ditunjukkan melalui beberapa hal. Yang pertama, kasih mereka ditunjukkan melalui pelayanan mereka terhadap Paulus selaku hamba Tuhan. Iya. Mari kita lihat ayat 9a ini ya. Coba kita lihat ayat 9. Ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala. Ini bagian B ya. Yang pertama, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Jadi mereka itu menyambut berita Injil, mereka menyambut hamba Tuhan, mereka menyambut orang-orang percaya. Iya, orang tidak bertobat pun mau bisa menghargai orang percaya yang lain, bisa menghormati hamba Tuhan. Iya, saya bukan berarti harus gila hormat Tuhan, tapi ya artinya di sana bahwa orang yang dipercayakan oleh Tuhan itu layak untuk dihormati. Bukan berarti siap bro, nggak gitu ya, nggak gitu. Artinya di sana di sini dan bagaimana apa yang dilakukan dikatakan Paulus ini supaya kita nggak salah. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, bagaimana penyambutan mereka terhadap Paulus, Silvanus dan Timotius, bagaimana mereka menyambut para hamba Tuhan ini. Hati mereka terbuka, mereka menerima berita yang mereka sampaikan. Bukan hanya hamba Tuhan, tapi setiap pemimpin itu wajib untuk dihormati. Ini yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika ini. Mereka menghormati, ditunjukkan melalui pelayanan mereka terhadap Paulus selaku hamba Tuhan. Saya ingat, coba kita ingat sedikit tentang siapa itu waktu Paulus memberitakan Injil di Filipi. Ada seorang wanita di sana, Lydia, kan begitu ya? Bagaimana Lydia menyambut Paulus, mengundang Paulus tinggal di rumahnya. Kalau kamu percaya, aku percaya kepada Tuhan, singgahlah di rumah kami. Artinya di sana bahwa bagaimana dia menganggap ataupun melakukan hamba Tuhan itu supaya dia tinggal di rumahnya. Itu yang dilakukan oleh Lydia. Bagaimana dengan perempuan Sunan? Masih ingat
udah lama, udah hampir berapa bulan itu. Ya, perempuan Sulam itu, bagaimana dia menyediakan rumahnya, kamar bagi hamba Allah yang sering singgah di rumahnya. Dia datang nanti ke rumah kita, maka mari kita buatkan tempat dia berdoa. Mari kita tempatkan ini, menghormati abdi Allah. Bagaimana perempuan yang tua, ya, siapa namanya yang di Sarpan itu, janda di Sarpan itu, janda di Sarpan yang sudah tua, yang hanya tinggal apa, punya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam guli-guli. Tapi apa kata Tuhan sama dia? Perbuatlah dulu abdi Allah itu, ya, perbuat Elia waktu itu, perbuatlah dahulu itu kepada aku, baru kamu buat untuk anakmu. Dia menghormati Tuhan. Sebagai bukti kita menghormati Tuhan, kita menghormati hambanya. Ini yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika ini. Paulus selaku hamba Tuhan, mereka justru rela ditangkap demi melindungi Paulus. Iya, waktu Paulus ditolak, waktu Paulus mau ditangkap, oleh karena memberitakan Injil, mereka membela. Ini yang dilakukan mereka, dan inilah yang dilihat oleh Paulus. Dan Paulus mengucap syukur kepada Allah atas iman mereka, usaha kasih mereka, dan yang kedua di sana lewat usaha kasih adalah kasih mereka ditujukan kepada Tuhan Allah dengan melepaskan dan meninggalkan penyembahan. Kalau kita memang punya kasih Allah itu, kita rela melepaskan yang mengikat kita. Apa yang mengikat saudara? Jemaat ini dulu diikat oleh penyembahan berhala. Mereka rela meninggalkan penyembahan berhala mereka, dan mereka datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Itu ditunjukkan, terlihat dari itu. Kita juga harus seperti itu. Kalau ada yang mengikat, apa yang mengikat saudara, apa yang mengikat saya, pikiran-pikiran terkutuk, pikiran-pikiran yang kotor, itu yang mengikat. Maka inilah yang harus dilepaskan. Apa yang mengikat saudara? Uang, perempuan misalnya, judi misalnya. Apa yang mengikat saudara? Inilah yang harus sebagai bukti, harus selalu tunjukkan kepada Tuhan sebagai usaha kasih Allah yang sudah kita terima itu. Maka sebagai usaha kasih kita berusaha, oleh karena Tuhan sudah mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi Dia. Kita siap untuk meninggalkan semuanya itu. Yang berikutnya di sana, yang ketiga adalah yang dipuji oleh Tuhan, yang membuat Tuhan, membuat Paulus mengucap syukur kepada Allah karena keteguhan pengharapan jemaat Tesalonika itu. Keteguhannya, pengharapan mereka. Apa pengharapan mereka? Mereka bukan hanya bertahan dalam penderitaan, bukan hanya melakukan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan hanya berpegang kepada berita Injil, bukan hanya taat kepada Tuhan, tapi mereka juga berharap akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau kita berharap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kedatangannya itu seperti menyongsong pengantin wanita. Dia akan datang. Kita ini seperti akan bertemu dengan pengantin pria itu. Kita adalah pengantin wanitanya. Ada lagu ini, berdoalah, berjagalah, itu ya. Siaplah saudara kita semua, Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau datang. Dan kalau Tuhan Yesus mau datang bagaimana? Bupati yang mau datang kita siap-siap ya. Jokowi, Presiden, kita akan datang ke Kuala misalnya, kita akan siap-siap mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan Yesus mau datang, kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Jemaat Tesalonika ini bertanya kepada Paulus, sebagai hamba Tuhan, kami tahu Tuhan akan datang, apakah yang harus kami persiapkan? Bagaimana nanti kalau kami mati? Mereka mau tahu. Dipikirkan itu.
Sehingga Paulus menuliskan surat kepada mereka, bagaimana keadaan orang-orang yang mati nanti di dalam Tuhan. Sehingga mereka punya kerinduan terus belajar tentang Tuhan. Punya pengharapan, menanti-nantikan akan kedatangan Tuhan, sehingga mereka bersiap-siap untuk itu. Ada pengharapan mereka. Adakah pengharapan kita sebagai orang yang mengaku percaya bahwa Tuhan pasti akan datang? Ada pengharapan kita? Ada pengharapan Bapak Ibu? Dia pasti datang? Gimana kira-kira ini? Pasti datang atau enggak? Hah? Pasti. Saudara punya iman dia pasti datang? Atau kita yang datang? Pasti ya? Nah, kita yang datang atau dia yang datang? Mana tahu nanti belum sempat dia datang, kita sudah berangkat pulang dulu. Kan gitu ya? Kan kita yang datang kalau begitu. Tapi kalau kita belum mati, dia sudah datang, kita akan bertemu dengan dia di awan-awan. Kita akan diangkat, orang-orang percaya akan diangkat, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Orang-orang yang sudah mati, bagaimana? Dibangkitkan. Ini pengharapan kita. Jadi kalau nanti kita bertemu dengan Tuhan, kalau kita kedapatan berdosa, bagaimana? Kalau kita ini belum menyelesaikan dosa, bagaimana? Atau sedang main kartu kan? Datang Tuhan Yesus, gimana kira-kira ya? Atau cewek cantik atau yang sebagainya sedang melamun memikirkan, bahkan memiliki pikiran-pikiran kotor. Bagaimana nanti kalau begitu ya? Makanya bersiap-siap ya saudara. Makanya dalam setiap saat hidup kita ini, kalau kita sudah punya pengenalan yang benar akan Tuhan, mari kita pengharapan yang kokoh tadi. Kita punya pengharapan, berjagalah, berdoalah, menjaga kekudusan hidup kita sebagai orang percaya. Jadi jangan suka-suka hati. Jangan kita pikir kalau aku sudah menjadi anak Tuhan suka-suka hati hidup ini. Enggak gitu loh. Suka-suka hati apa yang mau kita kerjakan, apa aku mau. Orang mulut-mulutku kok suka hatiku kok, tangan-tanganku kok suka hatiku kok. Enggak begitu. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anaknya, kita ditebus ya. Di mana sudah tergadai, ditebus dari sana. Kita ini sudah jadi milik Tuhan, maka kita harus tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dipuji oleh Allah, yang menjadi pujian bagi Tuhan itu adalah kalau jemaat itu memiliki pekerjaan iman, imannya berbuah, imannya bertumbuh, keadaannya menjadi lebih baik, hatinya menggelora untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Imannya itu ada, jadi dia tidak gampang beralih iman, tidak gampang dia itu down istilahnya, tidak gampang. Tapi sekalipun mengalami kesulitan, sekalipun mengalami tantangan, tetap dia akan punya iman yang kokoh. Yang ini tidak bisa digoyahkan. Ini seharusnya sehingga kita bisa jadi pujian bagi Allah. Bukan hanya pujian bagi hamba Tuhan, tapi pujian bagi Allah. Ini yang terpenting. Karena Paulus tadi katakan apa? Bukan aku memujimu, apa katanya? Kami mengucap syukur kepada Allah, dan kami selalu mengingat kamu dalam doa. Menjadi pujian bagi Allah kalau jemaat Tuhan, orang-orang percaya hidup bertumbuh dalam iman, punya kasih dan punya pengharapan. Enggak mau mati saja dia, enggak gampang kecewa. Udah. Begininya hidup, mati saja. Enggak seperti itu. Tapi dia punya pengharapan, aku akan bertemu dengan Tuhanku
aku, dan Tuhan mau supaya aku menjadi seperti pengantin wanita yang berdandan untuk mempelai pria itu. Iya, bagaimana kita kudus di hadapan Tuhan seindah-indahnya, tentu dengan perbuatan kita, dengan kasih kita. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita. Jemaat yang seperti itu, jemaat Tesalonika ini sebenarnya adalah jemaat yang dulunya dilayani oleh Paulus dalam waktu yang singkat, sebentar saja, tapi mereka bisa bertumbuh, mereka bisa mengasihi Tuhan, mereka bisa berharap kepada Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga ini pujian bagi Tuhan, jemaat yang layak untuk diteladani. Kita rindu, kita sama seperti jemaat di Tesalonika itu, menjadi pujian bagi Tuhan karena iman kita yang bertahan, karena iman kita yang bertumbuh, menjadi pujian bagi Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita, menjadi pujian bagi Tuhan karena kita memang memiliki pengharapan yang kekal, bukan pengharapan sampai dunia ini saja. Orang-orang yang hanya pengharapannya kepada Kristus hanya sampai dunia ini saja, orang itulah yang paling malang dari semua orang. Kalau pengharapan dari orang Kristen itu karena supaya nanti ada salah organisasi, supaya nanti menikah begini dan begitu, itu bukan pengharapan. Itu hanya pengharapan sampai di dunia ini saja. Dan itulah orang yang paling malang dari semua orang. Tapi kalau kita memang percaya kepada Tuhan, jadilah jemaat yang bisa menjadi saksi Tuhan. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Jemaat Tesalonika tadi, iman mereka tersiar. Iya, tersiar. Iman mereka tersiar ini terkenal. Iman mereka, iman yang rela berjuang untuk Tuhan. Iman kita bagaimana? Tersiar apanya? Jangan tersiar juga, tersiar jeleknya ya. Jangan begitu, tapi tersiarlah bahwa nama Tuhan ada dalam hidup kita dan kita hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk apa yang Tuhan sampaikan bagi kami hari ini. Kami rindu Tuhan memiliki kesaksian hidup seperti jemaat di Tesalonika itu. Tuhan, dari apa yang mereka dengar, berita Injil, mereka berpegang di dalamnya, berpegang teguh dan hidup sesuai dengan iman yang mereka miliki itu, sesuai dengan benih Injil yang sudah mereka terima itu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar dari iman mereka, bagaimana mereka memiliki kasih, bagaimana mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tolong kami supaya kami pun Tuhan, kami orang yang sudah lama mendengar firman Tuhan, lama sudah mendengar berita Injil, lama sudah mendengar tentang keselamatan yang kekal itu. Tuhan, kalau kami sudah memiliki itu, buatlah Tuhan supaya kami boleh bertumbuh, kami bertahan dengan iman kami berjuang ya Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami pun Tuhan boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami, di sekitar kami, mengasihi orang-orang yang ada di dekat kami ya Tuhan, supaya lewat itu iman kami boleh tersebar, tersiar ya Tuhan, supaya ini boleh menjadi saksi bagi orang lain, bagi kami boleh menjadi saksi juga bagi Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami rindu sekali lagi Tuhan, supaya kami boleh menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Ini adalah bagian kami untuk melakukannya. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi
saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada, sehingga pujian ini tersiar dan orang lain akan melihat dan mereka memuliakan Allah kami, memuliakan Bapa di surga, supaya kami sama seperti terang itu yang menerangi semua orang, dan bagaimana orang lain pun bisa mengalami dampak daripada terang itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhanlah yang akan memberkati setiap umat-Mu yang akan kembali, supaya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara-saudara ini hari ini sampai Maranatha tiba. Amin.